Baik saudara sekalian, seluruh masyarakat Indonesia dan teman-teman media, pekerja media yang terhormat, sehubungan dengan vonis Mahkamah Konstitusi tertanggal 28 Oktober tahun 2001 terkait dengan perkara uji materi atau uji materi dan uji formal, judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang merupakan penetapan terhadap Perpu Nomor 1 Tahun 2020 ini tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan COVID-19. Ini kami ingin memberi penjelasan kepada masyarakat oleh karena sekurang-kurangnya dalam catatan sampai siang tadi ada 30 pemberitaan atau tepatnya 28 pemberitaan yang 19 itu beritanya benar sesuai dengan putusan MK, tapi yang 9 keliru memberitakan dan mungkin belum membaca vonisnya, karena yang salah menulis ini menyebut secara ekstrimnya gitu bahwa pemerintah dinyatakan kalah atau legislatif dinyatakan kalah dan dinyatakan bersalah, menyatakan membuat undang-undangnya itu keliru secara material, sehingga lalu diprovokasi seakan-akan penanganan COVID itu secara hukum tidak berdasar. Saya ingin katakan sesudah saya membaca, saya didampingi oleh Pak Heru Pambudi, Sekjen Kementerian Keuangan, dan didampingi oleh Pak Ellen Setiadi, ya Pak? Ya Pak. Pak Ellen Setiadi, ini staf ahli Menko Perekonomian. Saya membaca, dan saya membaca berkali-kali, baik membaca berita yang tepat maupun yang tidak tepat atas vonis MK terhadap 7 perkara pengujian judicial atau judicial review terhadap undang-undang tentang kebijakan keuangan dan stabilitas sistem keuangan dalam penanganan COVID yang dulu berasal dari Perpu Nomor 1 Tahun 2020. Saya ingin menegaskan, sesudah dibaca bolak-balik, keputusan MK itu justru membenarkan seluruh undang-undang yang sudah tertuang seluruh isinya di dalam undang-undang yang diuji itu. Ada 2 jenis pengujian. Satu pengujian formal atau pengujian formal, menyangkut prosedurnya. Semua yang memohon pengujian formal itu dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Formalnya ditolak, artinya benar nih undang-undang. Kemudian kalau menyangkut uji materinya, yang substansi itu menyangkut pasal 27. Pasal 27 itu ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Isinya itu berkaitan. Nah, di situ hanya disebutkan untuk pasal 27 ayat 1 itu hanya ditambah frasa sepanjang dilakukan dengan iktikat baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Begitu juga pasal 27 ayat 3 juga hanya ditambah dengan frasa sepanjang dilakukan
terkait dengan penanganan COVID serta dilakukan dengan itikat baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi tidak ada penghapusan, hanya ditambah kalimat. Nah, kalimat yang ada ditambah ini, frasa yang ditambahkan ini diambil dari undang-undang yang sudah ada, yaitu pasal 27 ayat 2. Nah, pasal 27 ayat 2 itu memang menyatakan seperti itu, bahwa pemerintah, intinya lah kalau dengan bahasa bebas, pemerintah tidak dapat diajukan ke pengadilan, tidak bisa digugat secara pidana maupun perdata di dalam melaksanakan, ya, di dalam melaksanakan anggaran ini, anggaran yang terkait COVID ini, jika dilakukan dengan iktikat baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini sudah ada di undang-undang, tetapi di ayat satunya tidak dicantumkan oleh MK. Ini diambil, di copy paste, ditambahkan juga ke ayat 1, ditambahkan juga ke ayat 3. Artinya bagi kami ini memperkuat posisi pandangan pemerintah tentang undang-undang ini, tentang apa yang ditudingkan sebagai hak imunitas tidak bisa tidak bisa digugat, itu bisa kalau melanggar peraturan perundang-undangan dan beretikat tidak baik. Tapi tidak bisa pemerintah itu dituntut ke pengadilan secara pidana, perdata, tata usaha negara kalau melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dengan itikat baik. Itu sudah jelas. Saudara, itu juga sudah ada di berbagai undang-undang lain. Jadi tidak usah didramatisir seakan-akan ini dibatalkan harus ditambah. Di undang-undang lain itu sudah banyak nih. Saudara gampang aja buka nanti pasal 50 dan 51, siapapun KUHP ya, KUHP pidana. Siapapun tidak bisa diajukan ke pengadilan kalau melaksanakan tugas kemudian dinyatakan seakan-akan pelanggaran, tetapi itu dilakukan dengan itikat baik dan seluar yang peraturan perundang-undangan. Pasal 28 ayat 1 dan pasal 48 Undang-Undang PPKSK, ya, pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Juga begitu, pemerintah tidak bisa diajukan ke pengadilan kalau melakukan sesuatu terkait dengan ini yang beritikat baik dan sesuai peraturan perundang-undangan. Ada pasal 2 Undang-Undang Pengampunan Pajak, bunyinya juga begitu. Pasal 224 Undang-Undang MD3 juga begitu. Undang-Undang Advokat juga begitu. Undang-Undang yang OJK juga begitu. Sama. Pasal 45 Undang-Undang Bank Indonesia juga begitu. Jadi semua undang-undang yang saya sebut tadi itu bunyinya kira-kira ya sama aja. Dia boleh segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasar Perpu ini itu tidak bisa diajukan gugatan ke pengadilan sepanjang dilakukan terkait dengan penanganan pandemi COVID serta dilakukan dengan iktikat baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu sudah sama bunyinya. Jadi tidak ada koran yang menulis dengan galak gitu. Judulnya Sri Mulyani tidak punya kekebalan lagi gitu. Di mana kalimat yang begitu? Justru memperkuat isi pasal undang-undang yang memang sudah ada, yang hanya tadi tercantum di ayat 2, oleh MK dicantumkan lagi pasal 1 di ayat 1 dan ayat 3. Nah, oleh sebab itu saudara harap hati-hati di dalam membaca, semua berjalan baik, dan kita tahu hari-hari ini kita juga sedang mendapat pujian dari pemeringkatan penanganan COVID, di mana Indonesia ini termasuk yang teratas dan ada di level 1 di seluruh dunia penanganannya. Dan kita tidak menolak untuk penegakan hukum kalau terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Buktinya Menteri Sosial meskipun ada pasal ini tetap dibawa ke pengadilan, tetap dihukum, sama siapapun itu hukum gitu. Ini
tidak akan menghalangi penegak hukum untuk melakukan tindakan hukum. Kalau memang ada penyalahgunaan terhadap keuangan COVID ini. Sekian dari saya, jadi semuanya baik-baik saja. Tidak ada putusan MK itu yang akan mengubah situasi psikologis dan posisi hukum serta kekuatan posisi pemerintah di dalam menghandle penanganan COVID-19 ini. Tidak perlu pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah Pak ya?